Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Siang ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Dua guru honorer SMP Negeri 2 Paga di Desa Detubinga, Kecamatan Tanawawo, Kabupaten Sika, diberhentikan kepala sekolah secara sepihak. Buntut dari pemberhentian tersebut, Mosalaki atau tokoh adat dan warga di Desa Detubinga melakukan aksi protes pada Senin 23 Agustus pagi dengan menyegel sekolah. Aksi protes itu membuat Pemkab Sika melalui Bupati Sika menggantikan sang kepala sekolah dengan orang baru sesuai permintaan Mosalaki dan juga warga. Selain dua guru yang diberhentikan, ada dua guru di sekolah itu yang dimutasi oleh pihak Dinas PKO Sika, sehingga memicu Mosalaki dan warga emosi. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Poskupang, ada Aris Dino yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Aris, selamat siang. Selamat siang, Firda. Aris, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi terkini pasca sekolah tersebut disegel oleh Mosalaki dan juga warga? Baik, Firda. Untuk kondisi saat ini, KBM di SMP Negeri 2 Paga, Desa Detubinga, Kecamatan Tanawawo, Kabupaten Sika, sudah berangsur membaik dan KBM di masa pandemi COVID sudah berlangsung walaupun belum ada tatap muka, tapi aktivitas di sekolah itu sudah dilaksanakan seperti biasa dengan para guru dan kepala sekolah yang baru sudah melaksanakan kegiatan KBM di sekolah tersebut. Karena penyegelan oleh Mosalaki dan warga karena menuntut kepala sekolah diganti sudah dilakukan oleh Pemda Sika melalui Bupati Sika yang menggantikan kepala sekolah yang baru, sehingga kondisi saat ini di SMP Negeri 2 Paga sudah normal kembali dan para guru serta kepala sekolah sudah melaksanakan aktivitas di sekolah tersebut. Demikian, Firda. Aris, kemudian apa tuntutan guru dan tokoh adat serta warga setempat terkait kasus tersebut? Baik, Firda. Tuntutan dari guru yang diberhentikan meminta kepada Dinas PPO, Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Sika dan Bupati Sika untuk tetap mengajar di sekolah tersebut. Karena yang bersangkutan saat ini sedang mengikuti testing pegawai negeri untuk P3K yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat di Kabupaten Sika, sehingga yang bersangkutan meminta untuk tetap mengabdi di sekolah tersebut karena sudah mengajar 7 tahun sebagai guru di sekolah tersebut. Sedangkan permintaan dari Mosalaki atau tua adat dan warga meminta supaya kepala sekolah di SMP Negeri 2 digantikan dengan orang yang baru, sehingga sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sika melalui Bupati Sika yang menggantikan kepala sekolah SMP Negeri 2 Paga pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021, yang mana pelantikannya berlangsung di kantor Bupati Sika oleh Pak Sekda Sika Adrianus Firminus Pereira. Demikian, Firda. Aris, mungkin bisa Anda jelaskan mengenai penyebab guru tersebut diberhentikan secara sepihak oleh kepala sekolah. Seperti apa informasi lengkapnya? Informasi lengkap yang kami peroleh, guru tersebut diberhentikan secara sepihak oleh kepala sekolah tanpa diketahui penyebabnya. Sehingga guru tersebut mengadukan hal tersebut kepada Bupati Sika di Maumere, yang mana guru tersebut mengaku kecewa dengan pemberhentian tersebut karena pemberhentian tersebut tanpa diketahui sebabnya, sehingga ia mengadukan hal itu kepada Bupati. Demikian, Firda. Kemudian terkait adanya kasus pemberhentian guru honorer ini, kemudian bagaimana tanggapan sendiri dari Pemkab Sika? Baik, Firda, Pemkab Sika dalam hal ini Bupati Sika, sebelum aksi penyegelan oleh Mosalaki atau tua adat dan warga di Desa Detubinga, Bupati Sika telah melakukan klarifikasi dengan Kepala BKD dan Kadis Pendidikan Kabupaten Sika di Maumere agar guru
yang diberhentikan tersebut harus tetap mengabdi dan mengikuti testing ketika di Kabupaten Sika, sehingga tidak ada persoalan yang terjadi di SMP Negeri 2 Paga lagi. Lalu Bupati Sika juga telah mengambil langkah menggantikan kepala sekolah SMP Negeri 2 Paga agar tuntutan dari tua adat dan warga terpenuhi sehingga tidak mengganggu pelaksanaan KBM di sekolah tersebut. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Aris Ninu juga melakukan wawancara dengan guru honorer yang diberhentikan yakni Maria Duamaja, kemudian tokoh adat Desa Detubinga Benediktus Wae. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Sekolah Ibu. Ya Pak, saya sudah 7 tahun mengajar di SMP Negeri. Saya merasa sangat dirugikan sekali. Saya hanya honor komite, saya merasa saya diinjak, saya dilakukan semena-mena oleh kepala sekolah. Saya diberhentikan secara sepihak oleh kepala sekolah. Jadi saya mohon kepada Bapak Menteri, Bapak Presiden, tolong perhatikan kami, guru daerah terpencil. Apalagi saya ini mengajar di daerah yang sangat terpencil. Kemudian saya juga merasa sangat dirugikan bahwa saat ini saya sementara mengikuti seleksi P3K. Dan juga saya juga mengikuti seleksi guru penggerak. Jadi Ibu sangat kecewa dengan yang Iya, saya sangat kecewa dan saya sangat sedih. Rasanya ini tidak adil. Yang menderita bukan hanya saya, tetapi keluarga saya juga sangat menderita. Tabe aku mau lagi pun tangan kapu tamakala. Kami minta kepada Bapak Bupati Sika segera naik ke Nuaria menyelesaikan permasalahan di SMP Negeri 2 Paga. Kedua, kami akan buka segel ini, tetapi tuntutan kami harus terpenuhi. 1. Turunkan kepala sekolah SMP Negeri 2 Paga, Nuaria. Yang kedua, panggil kembali guru-guru yang dikeluarkan dengan alasan yang tidak jelas. 3. Kami minta kepada tim inspektorat untuk mengaudit semua jenis keuangan yang ada di SMP Negeri 2 Paga, Nuaria. Terima kasih banyak Bapak Sika. Kita beralih ke Belitung, Saudara. Tim Alap-Alap Satreskrim Polres Belitung mengamankan 3 pelaku pencurian di gudang PT Coca-Cola yang terletak di Jalan Membalong, tepatnya depan kantor Dinas PUPR pada Selasa 24 Agustus 2021. Manajer perusahaan Ian Antoni, 26 tahun, yang melaporkan kejadian tersebut ternyata merupakan otak dari pencurian uang sekitar 42 juta rupiah tersebut. Kecurigaan tim berawal saat melakukan olah TKP yang tidak menemukan kerusakan di pintu masuk, sehingga penyelidikan dimulai dari karyawan perusahaan. Polisi langsung menjemput Ian di rumah kontrakannya di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Aik Raya, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Berdasarkan pengakuan dari pria 26 tahun tersebut, pencurian dilakukan oleh 2 rekannya, yakni Fredian Syah 21 tahun dan AR 15 tahun, yang juga karyawan dari perusahaan tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama saya wartawan dari Pos Belitung, ada Dede Suendar yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo, Dede. Halo, Ya, Dede, selamat Frida. Dede, bisa Ya, Anda jelaskan bagaimana kronologi penangkapan 3 tersangka pencurian ini? Ya, baik Frida. Untuk kronologis penangkapan 3 pelaku pencurian ini bermula saat tim Alap-Alap Satreskrim Polres Belitung mendapatkan laporan pencurian di gudang PT Coca-Cola pada tanggal 18 Agustus yang lalu. Setelah melakukan olah TKP, tim Satreskrim ini menemukan kejanggalan karena tidak terdapat kerusakan di pintu gudang tersebut, sehingga tim mencurigai para pegawai di PT Coca-Cola tersebut. Setelah ya, kan Frida? Ya, baik, setelah memeriksa beberapa saksi, ternyata petunjuk mengarah kepada manajer perusahaan, yaitu tersangka Ian Antoni yang berusia 26 tahun. Demikian rekan Frida. Dede, kemudian bagaimana bisa
otak pelaku pencurian ini bisa melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian? Apa modusnya? Ya, pada tanggal 18 Agustus lalu benar pelaku sendiri yaitu Ian Anthony yang menjabat sebagai manajer di perusahaan sempat melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata petunjuk mengarah kepada pelaku sendiri. Untuk motif sendiri, pelaku ini ternyata memiliki hutang yang cukup banyak dengan perusahaan sehingga dia nekat melakukan pencurian tersebut yang tujuannya untuk membayar hutang-hutangnya. Demikian. Dede, mungkin bisa Anda jelaskan terkait peran ketiga pelaku ini dari Ian sendiri, kemudian ada Fredian Syah dan juga ada karyawan satunya lagi. Bagaimana peran mereka? Ya, baik tidak untuk kronologis kejadian ini bermula saat Ian Anthony pada tanggal 17 Agustus pulang bekerja, dia sengaja tidak mengunci pintu gudang. Kemudian mengajak dua rekannya tadi, Fredian Syah dan rekan satunya tadi AR yang berusia 15 tahun untuk mengambil berangkas yang berada di dalam gudang. Karena pintu tidak dikunci, jadi kedua Ian sendiri hanya mengarahkan dari rumah kontrakannya. Sedangkan dua rekannya itu langsung masuk ke dalam gudang pada malam hari. Setelah masuk ke dalam gudang, dua rekannya ini mengambil berangkas berikut receiver CCTV untuk menghilangkan jejak. Demikian, Frida. Kemudian berdasarkan informasi yang didapat, mengapa polisi ini sempat menyelam hingga untuk mengambil barang bukti? Bagaimana informasi lengkapnya? Baik rekan Frida, setelah ketiga pelaku ditangkap oleh tim Satreskrim, ketika ingin mengamankan barang bukti, ternyata barang bukti berupa berangkas tersebut sudah dibuang pelaku di sebuah kolong. Oleh sebab itu, tim dari Satreskrim terpaksa harus menyelam ke dalam kolong untuk mengambil barang bukti tersebut. Karena kondisi kolong yang agak dalam sehingga sempat menyulitkan polisi untuk mengambil barang bukti, sehingga harus bekerjasama dengan Satpol Air Polres Belitung untuk melakukan penyelaman di lokasi pembuangan barang bukti tersebut. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Belitung terkait hal ini. Ada Ibtu Edi Purwanto. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ya kan bermula dari tanggal 18 kemarin, anggota kita telah melakukan olah TKP. Dari olah TKP tersebut ada beberapa kejanggalan, ya kan, yang seyogianya rusaknya itu kalau melakukan pembongkaran mungkin parah, ya kan, jangan. Nah, dari beberapa kejanggalan tersebut kita mendalami, ternyata ada informasi bahwa pelakunya yaitu diduga orang dalam. Nah, setelah kita melakukan pengembangan tersebut, ternyata memang benar salah satu manajer di perusahaan tersebut untuk wilayah Belitung yang mendalangi terkait dengan pencurian berangkas tersebut. Nah, setelah kita lakukan pendalaman, kita mengamankan 3 orang, yang salah satunya yaitu selaku manajer yang sebelumnya ada melapor bahwa di gudang tersebut ada terjadi pencurian. Ini kan yang kedua, terkait dengan hal tersebut kita telah mengamankan berangkas, obeng, tang, dan 2 pelaku, yang 2-nya itu yaitu karyawan dari perusahaan tersebut. Kerugian mana? Untuk kerugian setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap korban sekitar 43 jutaan. Uangnya masih habis? Masih ada? Uangnya setelah mereka melakukan pencurian tersebut sudah membongkar berangkas, uangnya yang 35 juta itu ditransfer ke perusahaan yang seolah-olah uang itu adalah uang hasil penjualan barang-barang tersebut. Korban lelang dan arisan online di Boyolali mulai buka suara. Mereka belak-belakan soal dugaan penipuan lelang dan arisan online bernama Kurniawan Arisan Online. Para member ini menjelaskan kegiatan yang mereka lakukan saat arisan dan lelang online, cara kerja arisan dan lelang ini melalui WhatsApp Group. Dalam lelang tersebut, owner arisan akan memberikan informasi soal lelang lengkap dengan tanggalnya.
DH, salah satu member dan korban dari arisan dan lelang online ini menyebut setelah owner arisan ini mengirimkan informasi lelang, anggotanya akan merespon. DH menuturkan jumlah yang sudah disetorkannya ke pelaku cukup banyak, sekitar 2 miliar rupiah. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan dari Tribun Solo, ada Tri Widodo yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo, Widodo. Halo, Tri Widodo. Halo Firza. Tri Widodo, bisa Anda jelaskan bagaimana arisan dan lelang online ini dijalankan dan sejak kapan mulai beroperasi? Iya Firza, arisan dan lelang online di Boyolali ini dijalankan melalui grup WhatsApp yang dibuat oleh ownernya sendiri yang saat ini masih dalam pencarian para korban. Nah, cara kerjanya sendiri yaitu si owner ini yang berinisial N tersebut mengirimkan postingan di grup WhatsApp tersebut berupa pilihan-pilihan lelang yang akan diterima oleh para member berdasarkan tanggal yang telah ditentukan. Misalnya lelang uang sebesar 50 juta yang diterima tanggal 25 September. Nah, dari member cukup membayar dengan harga 35 juta. Nah, setelah si member ini menyetujui atau berminat dengan lelang tersebut, si member kemudian mentransferkan uang senilai 35 juta itu kepada ownernya sendiri. Kemudian arisan online ini sudah beroperasi sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu, Firza, di Boyolali. Oke, kemudian Tri Widodo, apa motivasi peserta ini sehingga mengikuti arisan dan lelang online ini banyak juga diminati, begitu? Iya, Firza. Arisan ini memang sangat banyak diminati. Tercatat di grup ataupun di kelompok arisan sendiri ini ada 100-an lebih. Mereka rata-rata ingin menginvestasikan ataupun menaruh uang yang mereka simpan, yang mereka punyai agar cepat berkembang tanpa harus capek-capek bekerja, karena memang tinggal menunggu waktu saja uang yang member atau korban serahkan itu sudah bertambah dengan sendirinya. Jadi tinggal menunggu waktu, uang otomatis akan bertambah dengan sendirinya, Firza. Kemudian Tri Widodo, sudah berapa member arisan yang saat ini menyampaikan kerugian dan total jumlahnya ada berapa kerugiannya? Iya, Firza. Korban di grup ini sendiri ada 96, akan tetapi yang menyampaikan kerugiannya hanya 64 member saja, mengingat sebagian para member ini enggan ataupun sungkan untuk melaporkannya kepada rekan korban yang lainnya, karena nilainya yang juga tidak terlalu besar baginya. Dari total korban yang sudah melaporkan ini tercatat untuk arisan sendiri sudah lebih dari 500 juta, sedangkan untuk yang lelang lebih besar lagi, yaitu mencapai 2 miliar. Oke, Tri Widodo, kemudian apakah para member yang mengalami kerugian ini sudah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian dan bagaimana kemudian tanggapan dari pihak kepolisian sendiri? Iya, Firza. Korban arisan dan lelang online ini masih yang melaporkan ke Polres Boyolali, ini masih sedikit, mengingat sebagian member ini masih ragu-ragu ataupun putus asa jika uang mereka tidak akan kembali. Sehingga saat ini baru 1 orang yang melaporkan dengan total kerugian 103 juta. Untuk itu Kapolres Boyolali AKBP Mori Ermon meminta para korban untuk segera melapor ke Polres Boyolali dan akan ditindaklanjuti, mengingat kasus ini cukup besar merugikan masyarakat. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Tri Widodo juga melakukan wawancara dengan seorang korban berinisial EZ. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Rumahnya Mbak Nesi. Nah, itu namanya Mbak Wulan. Nah, Mbak Wulan ini kan juga ikut arisan juga. Kita juga sebenarnya awal-awal mesti pada tergiur ya. Awal-awal itu ya kita coba ikutan arisan itu berjalan 1 tahun dan itu lancar, nggak ada
udah lancar kita baru tahu pas bulan Agustus. Nah bulan Agustus itu tanggal 10 sebenarnya saya harusnya dapat pencairan lelangan. Berapa? Nah, Harusnya dapat berapa? harusnya dapat 5 juta. Nah kita kan beda-beda lelangannya, ada yang sampai 30 juta kayak gitu. Nah, tanggal 18 itu Mbak Nesi keluar dari grup per gate-nya masing-masing gitu. Nah, posisi itu mesti kan teman-teman pada curiga, kenapa kok Mbaknya malah keluar tuh kenapa gitu. Nah, tahu-tahu paginya tanggal 19 ada info lagi dari depan rumahnya Mbak Nesi itu. Mbak Nesinya udah pergi, Mbak. Jadi sama suaminya keluar pergi dari rumah dia. Nah, terus kan grup setiap kan mesti bingung loh ini kan. Sejak diberlakukannya PPKM level 3 di Kota Batam, sejumlah usaha kuliner masyarakat yang berdagang di Golden Prawn sepi pengunjung. Golden Prawn yang berlokasi di Bengkong Laut ini biasanya dipadati pengunjung setiap sore hingga malam hari, terlebih lagi pada akhir pekan. Lokasi ini juga menjadi pusat kuliner masyarakat dikarenakan menyajikan beragam jenis kuliner. Terlebih lagi, pusat kuliner Golden Prawn ini menyediakan berbagai macam permainan serta memiliki laut buatan yang bisa digunakan sebagai arena berenang para pengunjung. Sejak pandemi COVID-19 dan diberlakukannya PPKM level, arena berenang di laut buatan ini tak dibuka lagi untuk umum. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami, wartawan dari Tribun Batam, ada Rahmatika yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Rahma, selamat siang. Halo, selamat siang Firda. Rahma, bisa Anda jelaskan apa sebenarnya yang menarik di pusat kuliner Golden Prawn yang ada di Batam ini? Baik, terima kasih Firda. Di pusat kuliner Golden Prawn ini yang paling menariknya adalah di mana seluruh makanan khas Melayu yang berada di Batam tersedia di pusat kuliner Golden Prawn ini sendiri. Kemudian yang menjadi daya tariknya bagi pengunjung karena di sini tersedia arena bermain anak-anak, kemudian ada arena laut buatan yang digunakan untuk berenang, kemudian ada arena mancing di lokasi Golden Prawn sendiri. Jadi tidak hanya ada kuliner saja, namun juga ada arena lokasi wisata di Golden Prawn itu sendiri. Demikian Firda. Kemudian sejak PPKM level 3 di sana, yang diberlakukan di sana, bagaimana kemudian operasional pedagang yang ada di pusat kuliner ini? Baik, untuk operasional para pedagang sendiri berbeda dari pandemi COVID sebelumnya, karena sejak diberlakukannya PPKM level 3, yang biasanya para pedagang bisa berjualan selama 24 jam, namun sekarang dibatasi itu dari pukul 11 siang sampai pukul 10 malam saja. Begitu, Firda. Rama, bagaimana untuk situasi pusat kuliner Golden Prawn saat ini, saat ada PPKM level 3 yang diberlakukan di sana? Baik, untuk situasi terkini di Golden Prawn memang sepi dari pengunjung, baik itu di sore hari dan di akhir pekan. Itu juga terlihat dari suasana yang saya sampaikan melalui video, di mana tidak ramai pengunjung. Kemudian dari para pedagang sendiri, informasi yang terhimpun, memang para pengunjung sangat turun drastis sejak diberlakukannya PPKM level 3 di Kota Batam. Begitu, Firda. Baik, terima kasih wartawan Tribun Batam, Rahmatika atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. PT Bank Negara Indonesia Persero atau BNI konsisten mendukung kampanye cinta produk dalam negeri melalui beragam cara. Kali ini dalam bentuk dukungan untuk program Bangga Buatan Indonesia atau BBI. Dukungan terhadap BBI ini diberikan dengan memperkuat peran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di berbagai daerah sebagai penggerak perekonomian. Dalam BBI ini, BNI berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan RI dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengkampanyekan Gerakan Cinta Produk Indonesia dengan tema Pelangi Sulawesi. Gerakan Nasional BBI 2021 juga selaras dengan fokus BNI untuk mendukung sektor UMKM melalui rangkaian Gelegar Entrepreneur. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Manado. Ada Andreas Ruau yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Andreas, selamat siang. Selamat siang, Frida. Andreas, bisa Anda jelaskan apa sebenarnya tujuan Kemendag dalam Gerakan Nasional BBI ini?
Ya, tujuan Kemendak sebenarnya cuma satu, itu yaitu untuk mengajak para masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang yang suka berbelanja agar selalu mencintai produk-produk dalam negeri, produk-produk lokal, diantaranya produk lokal provinsi, produk lokal mikro ekonomi mikro dan menengah yang seperti batik dan industri-industri kreatif lainnya. Itu saja. Andreas, dukungan Wamendak sendiri, bagaimana dukungan Wamendak sendiri untuk Gerakan Nasional Pelangi Sulawesi? Dukungan Wamendak itu salah satunya itu membuat suatu wadah di mana dibentuk di kawasan ekonomi khusus Likupang yang dalam bentuk pusat jajanan kuliner dan cenderamata atau PJKC yang saat ini yang baru saja dicanangkan oleh Wakil Menteri Perdagangan ya, Jerry Sambuaga di Pantai Kinunang, Desa Kinunang, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara kemarin. Itu demikian. Bagaimana untuk dukungan dari BNI sendiri terkait adanya Gerakan Nasional BBI dan juga Buah Bangga Wisata Indonesia atau BWI ini? Nah, dari BNI sendiri telah membuat suatu program seleksi bagi UMKM yang ada di Indonesia, terutama ada 111 UMKM dari total peserta yang terseleksi itu ada 48. Nah, 48 UMKM ini nantinya akan difasilitasi berupa layanan transaksi online atau e-commerce atau transaksi daring yang dimana menggunakan barcode yang akan nantinya di-scan oleh aplikasi BNI itu sendiri, BNI Mobile Banking, yang akan mempermudah pembeli agar membeli produk-produk industri kreatif UMKM di tiap daerah gitu. Andreas, mungkin bisa Anda jelaskan lebih lengkapnya terkait bagaimana respon atau tanggapan dari Pemprov Sulut sendiri terkait adanya Gerakan Nasional BBI ini? Nah, dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui tadi itu di saat waktu kick off pencanangan BBI Germas 2021 melalui Wakil Gubernur ya Stephen Kando, Bapak Stephen Kando mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengundang para investor dan para stakeholder untuk selalu membuka potensi-potensi baru yang ada di Sulawesi Utara, entah itu potensi tradisi, budaya, ataupun kuliner, ataupun industri-industri kreatif lainnya, sehingga nantinya para pelaku-pelaku bisnis yang ada di Sulawesi Utara bisa lebih mendunia atau go internasional, dan bahkan saat ini sudah banyak produk-produk yang sudah dipesan oleh daerah-daerah luar, oleh negara-negara asing gitu. Frida. Baik, terima kasih wartawan Andreas Ruau dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda selesai ini. Tetap di Live Update. Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu.
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pelaksanaan proses belajar mengajar tatap muka selama masa pandemi COVID-19 di Kota Sorong, Papua Barat ditemukan masih ada yang mengabaikan protokol kesehatan. Hal itu diungkapkan Koordinator Lapangan Pengawasan Satuan Tugas COVID-19 Kota Sorong, Fenty Henry Talane. Masih ada guru yang belum melaksanakan prokes COVID-19 saat berada di lingkungan pendidikan. Ia meminta kepada pihak sekolah untuk mengenakan masker selama proses pembelajaran tatap muka berlangsung. Terkait sanksi, pihaknya akan mengomunikasikan dengan pimpinan Satgas COVID-19 setempat. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Raharusun yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Safwan. Halo, halo Firda. Safwan, bisa Anda jelaskan bagaimana pelaksanaan sidak di sekolah-sekolah di Kota Sorong terkait PTM ini? Ya, Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, pada pagi hari tadi sejumlah Satgas yang diturunkan oleh tim Satgas COVID-19 Kota Sorong diturunkan untuk melakukan sidak di sejumlah sekolah-sekolah yang ada di Kota Sorong, yang mana salah satunya yaitu sekolah SD Impres 17 dan juga SD Impres SD Negeri 2 Kota Sorong dan beberapa sekolah yang ada di Kota Sorong. Pelaksanaannya lumayan lancar dan juga tidak ada penolakan dari pihak sekolah. Firda. Sofan, kemudian bagaimana selama sidak ini, apakah ada sekolah yang ditemukan tidak mematuhi protokol kesehatan? Ya, Firda, berdasarkan pantauan kami dan juga wawancara dengan tim Satgas di lapangan, sejak awal sidak dan juga hingga akhir tadi, sejumlah sekolah yang ada di Kota Sorong seperti SD Impres 17 dan juga SD Negeri 2
Kota Sorong masih belum menerapkan protokol kesehatan seperti halnya masker dan juga cuci tangan dan beberapa standar protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh pihak sekolah. Firda. Sawan, kemudian bagaimana respon dari sekolah terkait adanya kegiatan sidak ini dan bagaimana respon dari sekolah-sekolah yang tidak mematuhi protokol kesehatan? Ya, terkait respon pihak sekolah, salah satu kepala sekolah tadi sempat kami wawancarai, beliau menjelaskan bahwa sejak adanya instruksi wali kota terkait dengan pembelajaran tatap muka, mereka sangat antusias untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Namun sebelum melaksanakan pembelajaran tatap muka, pihak sekolah langsung terlebih dahulu mengumpulkan orang tua murid untuk membuat sebuah kesepakatan. Di situ ada beberapa orang tua murid yang sepakat untuk kuliah online dan juga ada juga yang menerima untuk melakukan kuliah tatap muka. Pembelajaran tatap muka. Di situ juga ada kesepakatan lain seperti masker dan juga hand sanitizer dan lain-lain akan disiapkan oleh pihak sekolah untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang ada di lingkungan pendidikan, khususnya sekolah yang ada di Kota Sorong. Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Koordinator Lapangan Pengawasan Satgas COVID-19, Fenty Hendry Talane. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Dari hasil sidak secara random, secara acak ke beberapa sekolah SD, SMP, dan SMA, secara umum protokol kesehatan yang diterapkan oleh pihak sekolah sudah sangat baik. Namun masih ada beberapa sekolah yang mana gurunya dalam menerapkan protokol kesehatan dalam menggunakan masker belum sepenuhnya terlaksana. Ada beberapa SD yang kami temukan, guru dalam proses belajar mengajar, anak murid dalam proses penerimaan pelajaran tidak menggunakan masker. Sebagai himbauan dari kami kepada kepala sekolah agar lebih mempertegas para guru dan anak-anak murid dalam proses belajar mengajar tetap menggunakan masker, apapun alasannya. Karena di beberapa guru di sekolah yang mengatakan bahwa penggunaan masker menghambat suara mereka dalam memberikan penjelasan terhadap pelajaran. Dengan sanksi yang nanti diberikan untuk sekolah yang tidak menerapkan protokol kesehatan akan kami konfirmasikan dengan pimpinan Satgas lebih lanjut seperti apa. Terima kasih. Memberikan pengarahan dan himbauan kepada kepala sekolah dan pihak guru untuk tetap menerapkan prokes dalam proses belajar mengajar. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Mempawah, El Suratnam, mengatakan saat ini Kabupaten Mempawah telah melaksanakan proses pembelajaran tatap muka terbatas. PTM tersebut sudah dilaksanakan sejak Senin 23 Agustus 2021. El Suratnam mengatakan dalam pembelajaran tatap muka terbatas ini dilaksanakan 5 hari kerja dengan sistem shift. Selanjutnya, El Suratman mengatakan untuk jenjang pendidikan PAUD hanya boleh melaksanakan pembelajaran di ruang kelas tanpa ada kegiatan di luar kelas. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama saya wartawan dari Tribun Pontianak, ada Ramadan yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo Ramadan. Ya, Firda. Ramadan, bisa Anda jelaskan bagaimana pelaksanaan PTM di sejumlah sekolah yang ada di Mempawah saat ini? Ya, untuk proses pembelajaran tatap muka terbatas di Kabupaten Mempawah saat ini sudah berjalan selama 4 hari, yang mana pelaksanaan tersebut dilaksanakan pada Senin kemarin, dan itu juga sesuai dengan surat edaran Bupati Mempawah tertanggal 19 Agustus 2021 tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Untuk prosesnya sendiri memang saat ini sudah berjalan sangat lancar dan baik, mengingat juga pandemi COVID-19, maka pembelajaran juga dilaksanakan dengan sistem protokol kesehatan yang sangat ketat seperti itu, Pak. Ramadan, untuk proses ataupun pelaksanaan mekanisme yang dilakukan dalam pembelajaran tatap muka terbatas kali ini seperti apa informasi lengkapnya?
Untuk mekanisme dari pembelajaran tatap muka terbatas ini juga memang dilaksanakan memang dengan sangat-sangat terbatas sesuai dengan namanya juga sudah pembelajaran tatap muka terbatas, yaitu di dalam kelas, ruangan kelas itu hanya diisi 50% dari total jumlah siswa ataupun maksimal itu 18 siswa yang ada dalam kelas. Dan juga dilaksanakan dari pukul 7 sampai 12 siang. Dan itu juga menggunakan sistem shift. Jadi pada adanya pergantian untuk siswa yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas tersebut. Seperti itu, Firda. Mungkin bisa Anda jelaskan lebih lengkapnya lagi, lebih detailnya lagi terkait sistem shift ini seperti apa mekanismenya? Sistem Shift itu dilaksanakan dari pukul 7 sampai jam pukul 9 itu dilaksanakan kelas, misalnya SMP itu kelas 7. Habis itu nantinya akan disusul kembali pukul 9 sampai selanjutnya itu kelas selanjutnya kelas 8. Dan proses pembelajaran kita juga dilaksanakan yaitu dalam 1 jam pelajaran itu hanya 30 menit. Seperti itu, Firda. Berarti memang dilaksanakan sangat terbatas seperti itu ya? Iya, memang sangat terbatas. Kemudian bagaimana untuk respon orang tua dan para siswa maupun guru menanggapi adanya sekolah tatap muka terbatas ini? Iya, kita ketahui sendiri bahwasanya untuk Kabupaten Mempawah sendiri untuk pelaksanaan sekolah itu dalam 1 tahunan ini kita laksanakan secara online, yaitu pembelajaran jarak jauh ataupun PJJ, dan baru kembali dilaksanakan sekolah tatap muka terbatas itu pada Senin kemarin, baru 4 hari. Jadi respon dari masyarakat, orang tua ataupun para siswa dan guru itu sangat antusias, bahkan orang tua itu sangat terharu merespon dari pembelajaran tatap muka yang sudah dilaksanakan ini. Bahkan anak-anak itu yang SD sudah sedari subuh itu sudah bangun kita untuk bagaimana mempersiapkan seragam sekolahnya. Jadi memang siswa itu sangat bersemangat untuk bersekolah gitu. Karena ada juga orang tua yang menganggap bahwa sekolah online itu memang kurang efektif untuk pembelajaran anak-anak di rumah seperti itu. Jadi orang tua pun memang sangat antusias menyikapi adanya pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan di Kabupaten Mempawah. Dan memang harapan kita ke depan, harapan masyarakat sebetulnya, pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir sehingga aktivitas itu bisa dilaksanakan normal seperti sedia kala, sehingga juga pendidikan kita juga kembali seperti biasanya, seperti itu kita. Baik, terima kasih wartawan Tribun Pontianak Ramadan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 4 pengungsi Rohingya diberangkatkan dari BLK Kandang, Kecamatan Muara II, Lok Sumawe, menuju Makassar pada Selasa 24 Agustus kira pukul 10 malam. Sehingga saat ini sudah tidak ada Rohingya yang tinggal di BLK Kandang Lok Sumawe. Juru bicara penanganan pengungsi Rohingya Kota Lok Sumawe Marzuki menjelaskan keempat Rohingya tersebut dipindahkan ke Makassar atas permintaan mereka sendiri dikarenakan ada keluarga di sana. Dengan menempuh jalur darat, keempat Rohingya yang diberangkatkan sudah tiba di Medan pada Rabu pagi. Di Medan, keempatnya kemudian menjalani tes PCR, selanjutnya pada Rabu malam diberangkatkan dari Medan menuju Makassar. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Serambi Indonesia, ada Saiful Bahri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Saiful, selamat siang. Halo, Firda, selamat siang. Saiful, bisa Anda jelaskan berapa lama mereka ini sudah menempati lokasi pengungsian di BLK Kandang Lok Sumawe? Oke, Firda, dapat saya informasikan bahwa pada 2020 lalu atau pada Mei 2020 lalu itu terdampar para pengungsi Rohingya di perairan Jawa Utara, sehingga mereka kemudian ditempatkan di BLK Kandang, berarti ada sekitar 1 tahun lah mereka berada di BLK Kandang. Demikian, Firda. Saiful, sebelum pemindahan ini dilaksanakan, upaya apa saja yang dilakukan dari BLK sendiri? Apakah ada tes kesehatan atau tes rapid seperti itu? Bagaimana informasi lengkapnya? Pastinya persiapan pemindahan 4 Rohingya tersebut sudah lama dipersiapkan, dimulai dengan vaksinasi terhadap mereka. Lalu 1 hari sebelum keberangkatan mereka dilakukan rapid antigen. Dan saat di Medan sebelum mereka terbang ke Makassar dari Medan Sumatera Utara ke Makassar, mereka juga menjalani tes PCR. Demikian.
Saiful, apakah ada pengawalan khusus terkait pemberangkatan keempat pengungsi Rohingya ini dari Lok Sumawe menuju Medan, kemudian Medan menuju Makassar? Sebagaimana informasi yang kita himpun bahwa para Rohingya itu adalah pengungsi di bawah perlindungan pemerintah dan juga PBB, sehingga sudah otomatis bahwa pemindahan Rohingya tersebut selalu dikawal oleh pihak keimigrasian. Demikian, tidak. Kemudian nantinya apabila mereka sudah sampai di Makassar, di mana mereka akan ditempatkan, Saiful? Mereka akan ditempatkan di sebuah lokasi pengungsian warga luar negeri bersama dengan keluarga mereka yang sebelumnya sudah ada di Makassar. Demikian, tidak. Baik, terima kasih wartawan Seram Indonesia Saiful Bahri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Satreskrim Polresta Pekanbaru menangkap 5 orang pemalsu dokumen PCR negatif COVID-19. Mereka ditangkap di Bandara Sultan Syarif Kasim SSK 2 Pekanbaru. Dalam pembuatan dokumen PCR palsu ini, terungkap pula ternyata ada peran dari mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Turki. Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Priya Budi menjelaskan kasus ini bermula dari adanya laporan petugas di bandara tentang adanya beberapa orang yang akan berangkat ke Jakarta. Mereka kedapatan membawa dokumen PCR palsu pada Minggu 22 Agustus lalu. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami Rizky Armanda dari Tribun Pekanbaru yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rizky Armanda. Ya, halo Firda. Rizky, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi terungkapnya pemalsuan dokumen PCR COVID-19 ini di sana? Ya, baik. Dapat saya laporkan bahwa pengungkapan ini bermula dari adanya kecurigaan petugas verifikator pada Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, di mana para pelaku ini sebelum berangkat harus melewati gate untuk diperiksa kelengkapan persyaratan penerbangannya, salah satunya yakni hasil swab negatif dari PCR begitu. Kejadian ini terjadi pada hari Minggu kemarin, tanggal 22 Agustus 2021. Kelima tersangka ini ditangkap dalam 3 kejadian berbeda, di mana kejadian pertama petugas berhasil mengamankan 2 tersangka, yakni pria berinisial HA dan juga seorang wanita berinisial LV. Keduanya kedapatan membawa dokumen PCR palsu keluaran dari Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru. Dokumen ini dibuat oleh tersangka HA, dia mengedit sendiri dengan laptop, kemudian dicetak dengan printer pribadi, kemudian tersangka HA ini juga membuatkan dokumen palsu serupa untuk rekannya LV. HA dan LV ini merupakan satu rekan kerja di Jakarta, begitu. Kemudian kejadian perkara kedua, petugas kembali mengamankan 2 orang tersangka, yakni pria berinisial NA dan juga pria berinisial AD. Sama seperti sebelumnya, kedua orang ini kedapatan membawa hasil tes PCR palsu keluaran Rumah Sakit Eka Hospital. Uniknya dari yang 2 orang ini, dokumen palsu ini diedit oleh rekan mereka, salah seorang mahasiswa yang berada di Turki. Setelah selesai diedit, file tersebut dikirim kepada tersangka untuk dicetak dan digunakan di Pekanbaru. Untuk kejadian ketiga, petugas mengamankan seorang pria berinisial MZ. Dia juga kedapatan mengantongi dokumen PCR hasil negatif palsu keluaran dari Rumah Sakit Awal Bros. Pengakuan MZ ini, dia menerima dokumen palsu dari seorang wanita berinisial S yang saat ini statusnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO pihak kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru. Begitu, Firda. Kemudian apa motif para pelaku ini nekat membuat dokumen PCR palsu? Ya, berdasarkan keterangan para tersangka, rata-rata memang mereka ini nekat untuk mencetak dokumen PCR palsu dikarenakan ingin cepat dan juga malas untuk mengurus di
layanan kesehatan yang sudah disediakan begitu. Rizky, mungkin bisa Anda jelaskan terkait tadi Anda menyebutkan ada seorang mahasiswa yang berkuliah di Turki seperti itu yang juga ikut terlibat dalam kasus ini. Bagaimana nantinya dari pihak kepolisian menindaklanjuti hal ini? Ya, baik. Memang terkait hal itu, pihak kepolisian sendiri masih terus mendalami keterangan dari 2 orang tersangka yang sudah diamankan sebelumnya. Memang diduga mahasiswa asal Indonesia yang berkuliah di Turki ini awalnya mengantongi dokumen PCR asli begitu. Kemudian sesampainya di sana dia dimintai tolong oleh kedua rekannya yang masih berada di Indonesia, tepatnya di Kota Pekanbaru, untuk mencetak PCR palsu begitu. Dan terkait dengan ini memang masih didalami oleh penyidik. Kemudian Rizky, bagaimana ancaman hukuman bagi para pelaku yang memalsukan dokumen PCR ini, dan kemudian bagaimana imbauan dari pihak kepolisian untuk masyarakat agar kasus serupa tidak terjadi kembali? Ya, Firda. Kelima tersangka dalam hal ini dijerat pasal 263 ayat 1 dan atau para penumpang yang ingin berangkat diminta untuk menyiapkan dokumen asli keluaran resmi dari rumah sakit atau layanan kesehatan yang memang sudah ditunjuk pemerintah untuk mengeluarkan hasil tes swab PCR begitu. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Rizky Armanda juga melakukan wawancara dengan Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Priyabudi terkait kasus pemalsuan PCR ini. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Kronologisnya ini adalah dokumen palsu PCR tadi ini dibuat oleh temannya atas nama inisial HV, ya, atas nama HV, yang kebetulan ini merupakan mahasiswa di Turki. Nah, jadi temannya ini yang berada di Turki mengedit, ya, memasukkan inisial-inisial yang tersangka tadi NA dan AD ini, sehingga setelah diedit kemudian dikirimkan lewat WA, ya, kemudian NA dan AD ini mengeprint dan digunakannya lah di bandara kemarin itu. Tujuan berangkat mereka adalah ke Jakarta. Jadwal keberangkatan Minggu 22 Agustus 2021 pukul 17.35 dengan penerbangan Citylink dengan nomor penerbangan QG 939. Nah, ini perkara kedua, ya. Kemudian perkara yang ketiga, yang terakhir, ya, petugas berhasil mengamankan 1 orang tersangka atas nama inisial MZ, ya. Ini laki-laki umur 47 tahun. Nah, ini sama ditemukan 1 hasil PCR dari rumah sakit Awal Bros. Nah, tadi yang 4 tadi itu dokumen dari Eka Hospital, sekarang dari Awal Bros atas nama inisial MZ tadi dengan hasil negatif yang diduga ini adalah palsu. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung mencatat ada puluhan anak kehilangan orang tuanya akibat COVID-19. Bahkan di antara mereka ada yang menjadi yatim piatu. Anak-anak tersebut tersebar di 7 kecamatan yang ada di Kota Pangkal Pinang. Bahkan dari jumlah tersebut ada kakak beradik yang menjadi yatim piatu karena ibunya meninggal dunia seusai terkonfirmasi COVID-19. Mereka kini tinggal dengan sang nenek yang mengalami lumpuh karena kecelakaan. Sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari hanya mengandalkan toko kelontong yang ia miliki. Terkait informasi lebih lengkapnya, untuk hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Bangka Pos, ada Cepi Marlianto yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Cepi, selamat siang. Siang, Firda. Cepi, bisa Anda jelaskan ada berapa anak di Pangkal Pinang saat ini yang ditinggalkan orang tuanya akibat COVID-19? Oke, baik. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang, setidaknya ada sekitar 40 anak yang menjadi yatim atau piatu, bahkan yatim piatu. 40 anak tersebut tersebar di 7 kecamatan yang ada di Kota Pangkal Pinang. Untuk masing-masing kecamatan, yaitu untuk di Kecamatan Taman Sari yaitu terdapat 1 orang, begitu juga dengan Kecamatan Pangkal Balam, kemudian 6 orang di Kecamatan Gabek, kemudian di Kecamatan Grunggang 8 orang, kemudian
Kecamatan Bukit Intan 99 orang, dan Kecamatan Rangkuy 11 orang. Kategori anak-anak ini merupakan anak yang berusia 1 sampai atau kurang dari 18 tahun. Begitu, Firda. Kemudian sejak kapan kakak beradik ini ditinggalkan oleh orang tua yang akibat COVID-19 dan mereka saat ini tinggal bersama siapa? Oke, untuk yang anak yang menjadi yatim piatu, ya ini merupakan kakak beradik, yaitu Veronica dan Aprilia. Mereka ini menjadi yatim piatu sebelumnya memang kedua kakak beradik ini telah ditinggalkan sang ayah meninggal dunia terlebih dahulu beberapa tahun yang lalu. Kemudian tepat pada tanggal 31 Juli kemarin sang ibu meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 dan sempat menjalani perawatan di sebuah rumah sakit Pangkal Pinang. Untuk saat ini keduanya memang tinggal bersama sang nenek di rumah sang nenek, begitu dengan mereka ini untuk memanfaatkan kehidupan, maksud saya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari memang hanya berasal dari toko kelontong yang dimiliki oleh sang nenek. Begitu juga sang paman juga terkadang memang setiap hari turut membantu mengurus kedua anak tersebut. Begitu, Firda. CP, sejak menjadi yatim piatu kedua anak ini, apakah keluarga tersebut sudah mendapatkan bantuan atau seperti apa informasi lengkapnya? Oke, untuk bantuan sendiri memang keluarga, maksud saya untuk Veronica dan Aprilia sendiri belum mendapatkan bantuan, akan tetapi bantuan untuk sang nenek memang sang nenek ini masuk ke dalam program Keluarga Harapan atau PKH yang memang setiap bulannya itu mendapatkan bantuan berupa beras maupun bantuan lainnya. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Ketua RT 6 Kelurahan Gabek 1, Indra Rizal, dan juga paman dari kakak beradik tersebut bernama Andri. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ya, kalau yang ini, yang yatim piatu, itu bapaknya kan udah lama meninggal. Bapaknya memang dulu kan pekerja kapal. Lalu dia itu bercerai, mamanya kan nikah lagi. Tapi mamanya kena COVID ini meninggal. Itu kira-kira sebulan yang lalu. Dua lagi, satu SMP, satu SD. Nah, dia tinggal sama neneknya, sedangkan neneknya juga sudah lansia. Jadi neneknya itu juga nggak bisa duduk aja, nggak bisa jalan, nggak bisa, jadi di tempat tidur tuh lah. Untuk sehari-harinya iyalah dia ini sama neneknya, karena dia kan orang tuanya nggak ada lagi, jadi dibantu orang tuanya lah, dibantu neneknya lah.